mau ganggu aja. Kayak sweet aja. Ini sahur macam apa ya? Bingung kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan luka. Aku kan bersamamu. Dari tempat maha tinggi, apakah kau mulia? Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Fill my eyes with wonder, forever young in your love, as free as I'm tasted. With you, the moment is wasted. See the sun now bursting through the cloud, in what such a color all around is new in the Savior I have found. This is living now. Got you right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. It's like we created. I choose. You see the sun now bursting through the clouds, black and white, just a color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. Love is an ocean, you drown. The sweet waste of love, you taste and taste and see. I'm on this place, I'm place that. Masuk 3. Nah, masuk. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I made of. 'Cause I've got a life that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. They say, here I go, everybody shine your lights, 'cause the light of the city could be coming back tonight. So turn up your lights. Shalom Energize People. Lebih keras lagi, Shalom Energize People. Puji Tuhan, haleluya. Aku bersyukur teman-teman, dan aku percaya teman-teman yang hadir saat ini sudah menyiapkan hati teman-teman untuk membawa pujian yang terbaik, membawa sorak-sorai yang terbaik untuk Allah kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, segala hormat Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Sebab karena anugerah-Mu kami ada hari ini. Kami bersama-sama memuji, kami mau bersama-sama menyembah-Mu di dalam rumah-Mu Tuhan. Berikan kami semua kesatuan hati Bapa, untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Sama-sama katakan, amin. Mari Energize People, saya undang untuk bangkit berdiri. Bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Oh
bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat kehadiran Tuhan yang sungguh manis, yang sungguh berapi-api kepada setiap kami. Terima kasih buat jamahan Tuhan, buat setiap kami, lawatan Tuhan. Pagi hari ini kami mau menjadi bejana-Mu Tuhan yang terus merasa kosong Tuhan, supaya Tuhan bisa terus penuhi kami. Kami mau punya attitude untuk mau terus belajar dari apa yang Tuhan mau kami lakukan Tuhan. Pagi hari ini Roh Kudus yang bicara kepada setiap kami. Roh Kudus juga bicara kepada hamba-Mu, biar apapun yang Tuhan ingin sampaikan kepada tiap-tiap masing-masing Energize People bisa tersampaikan dengan baik sesuai yang Tuhan mau, bukan mau hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terus pimpin kami semua Roh Kudus. Berikan kami pengertian supaya kami bisa melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Ucap syukur, dan kami semua yang percaya mau katakan amin. Shalom. Shalom. Halo. Teman-teman tahu ya, tadi yang YL Cici Ade sama saya tahu ya? Tahu ya? Kelihatan kan ya saya adiknya? Nah, itu salah. Si adik. Oke guys, udah siap banget nih saya 2024. Wis apa tuh? Wis aja lu 2024 di Jepang, amin ya. RW kali ya. Oke guys, semuanya sehat-sehat, baik-baik. Amin. Yang semangat untuk belajar pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Ya, yeah. Excited. Oke, tema pagi hari ini aku dikasih tema, tadi kata Ivan, call to serve. Calling to serve, dipanggil untuk melayani. Oke, teman-teman, saya mau kita semua minta tolong Alvin boleh bukain Efesus 4 ayat 1 sampai 7, lanjut nanti ke ayat 16. Kita mau baca bareng-bareng. Kalau di multimedianya udah ada, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau kayak biasa teman-teman cowok, pria untuk baca yang ayat ganjil, wanita baca ayat genap, dan ayat 16 kita baca bareng-bareng. Efesus 4 ayat 1, perikopnya bilang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Oke, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang dipanggil kepada rancangan panggilan itu. Hendaklah wanita dan berusahalah memelihara persatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita lanjut baca bareng-bareng ayat 16. 2, 3. Daripada yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Oke, minta tolong boleh balik ke slide. Teman-teman, kalau teman-teman hadir minggu lalu, kita belajar dari Coach Andy bahwa setiap kita tentunya belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kita sudah ditetapkan sama Tuhan. Tuhan sudah menetapkan semua yang akan terjadi dalam hidup kita
seharusnya kalau kita mengikuti. Tapi kan kita manusia juga punya kehendak bebas. Nah, tapi untuk teman-teman tahu bahwa Tuhan dari sejak kita bakal anak sudah menetapkan tujuan kita, kemana kita, bahkan banyak hal yang ya pokoknya semuanya Tuhan tuh sebenarnya udah siapin, udah pikirin, udah desain. Tapi ya itu balik lagi, kita punya kehendak bebas yang sering bikin jalannya lama, yaitu kita sendiri sometimes. Dan di Efesus 4 ayat 1, Paulus bilang, di ayat yang pertama dia bilang tuh, dia nasihatin kita supaya kita hidup berpadanan dengan panggilan yang Tuhan sudah rancangkan. Teman-teman, kalau kita mau segera menemukan panggilan hidup kita nggak boleh keluar jalur, teman-teman. Kayak misalnya teman-teman mau jadi IT, ini spesifik nih, jadi IT. Teman-teman nggak mungkin kuliahnya sekolah masak, karena itu teman-teman nggak berpadanan tuh sama apa yang mau dikejar. Karena teman-teman nggak mungkin bisa ngoding kan, kalau ya bisa sih sebenarnya, Evan aja bisa. Bisa Evan? Susah juga, tapi intinya manusia normal, maksudnya kebanyakan manusia kalau nggak sekolah pada bidangnya, ya sulit untuk mengejar itu. Nyampe teman-teman ya, Tuhan mau hidup kita itu berpadanan dengan panggilan Tuhan. Terus kemarin Coach Andy bilang, rata-rata orang menemukan kegelisahan panggilannya itu umur 34 sampai 36. Ya biasa peak seasonnya umur segitu, 34-36. Tapi teman-teman, yang mau saya bahas di sini, yang mau aku bahas di sini, bahwa Tuhan memanggil kita semuanya untuk melayani. Ada amin? Semua kita basicnya dipanggil untuk melayani. Even calling is different for each of us, but the purpose is the same, which is to serve. Apapun panggilannya, apapun nanti, mungkin kita nggak tahu 5 tahun ke depan Ivan jadi trainer mungkin, who knows? Kita nggak tahu besok Ko Yusuf yang sekarang jadi ketua Enerjas besok jadi CEO satu perusahaan, nggak tahu kan? Semua punya panggilan yang berbeda-beda. Kok panggilan ngomongin kerjaan sih? Nah, ntar kita belajar lebih lanjut ya. Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Saya bacain aja buat teman-teman, pengulangan aja. Hendaklah kamu yang selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nggak dikatakan, saya yang tulis. Orang yang memiliki hati melayani akan mementingkan kesatuan, karena tujuannya bukan mencari kesenangannya sendiri, kepentingannya sendiri. Makanya perikop ayat yang dikasih sama Ko Ucuk, perikop Efesus 4 itu bicara soal semua punya anugerahnya masing-masing yang dipercayakan Tuhan, tapi diikat oleh kasih Kristus menjadi satu jemaat untuk melayani gereja Tuhan, gereja lokal di sana. So, kalau kita mau melayani, kita harus punya motif ini, yaitu bukan mencari kesenangan pribadi, bukan mencari kepentingan pribadi. Kalau teman-teman pernah melayani, atau beberapa kita udah hampir tiap minggu melayani, dan kita sering melihat juga bahwa ada banyak, bahkan mungkin kita, atau mungkin saya pernah melakukan itu, kita pernah gesekan, kita pernah clash, kita pernah nggak suka sama teman pelayanan kita. Kok gitu sih lu caranya?
Bahkan sometimes ada yang nggak suka cuma gara-gara, nggak usah disebutin lah gara-gara apa, intinya nggak suka lah. Pokoknya kita pernah mengalami itu teman-teman. Saya percaya kita pernah mengalami itu. Nah, kenapa sih katanya orang yang pelayanan mementingkan kepentingan orang lain? Orang yang melayani itu nggak mencari kesenangannya sendiri, kepentingannya sendiri. Nah, di sini dikasih tahu teman-teman. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? So teman-teman, ketika kita bertengkar dalam pelayanan, dimanapun, kan saya bilang kalau pelayanan, ntar kita akan belajar lebih lanjut, dimanapun kita melayani, dimanapun kita bisa berantem, kita bisa clash, kita bisa nggak baik-baik aja. Itu karena kita yang masih mementingkan diri kita sendiri. Kok gitu? Ya karena ego kita terusik, makanya kita clash. Kalau ego kita nggak terusik, itu apa tuh? Kenapa kita terusik ya? Kalau itu aksen apa tuh? Kalau kita tidak terusik, harusnya nggak akan ada clash. Harusnya. Amin. The purpose. Sorry dok. The essence of service is to help others. Esensi dari melayani adalah untuk menolong orang lain. Teman-teman harus pahami ini benar-benar, bahwa pelayanan dasar utamanya, tujuan utamanya pelayanan adalah menolong orang lain. Tujuan pelayanan adalah memuaskan yang dilayani, bukan yang melayani. Kenapa kalau begitu masih ada orang yang, aduh Vin, gimana sih Vin? Tadi Vin, aduh kok liriknya gak keluar, kok mati parah sih, gimana sih? Gimana sih? Bisa kan kita lakukan itu? Sometimes pernah saya lakukan itu beberapa tahun lalu. Kan kita sama-sama belajar ya. Tapi kalau teman-teman juga boleh tanya sama Alvin. Sering banget kalau Alvin pegang PPT di belakang, pegang multimedia. Pagi-pagi saya selalu bilang sama Alvin, bilang gini, Vin PPT, lirik aman ya, kalau misalnya saya WL, lirik aman ya, tolong ya Vin ya, soalnya lagi padat banget nih kerjaan, otak isi banyak gitu, tiba-tiba bisa ngeblank gitu. Kalau Alvin udah bilang, siap kok, aman. Coba sekali Alvin bikin masalah, misal bikin salah, bukan maunya dia juga bikin salah, komputernya aja tiba-tiba crash gitu. Terus habis itu kamu marah-marahin Alvin, misal marah-marahin ke Alvin, gimana sih lu? Atau kamu lebih tua misalnya dari Alvin, mana sih lu Vin? Minggu depan Alvin tetap baik, karena kan Alvin mementingkan kepentingan orang lain. Amin, Vin? Amin. Tapi kalau Alvin masih egois, masih mementingkan dirinya sendiri, berantem udah. Lu cek aja nih komputer, suruh gereja beli baru. Akan ada selalu jalan-jalan untuk bertengkar dalam melayani. Padahal tujuannya sama. Alvin sama WL sama-sama mau menolong orang bertemu Tuhan dalam ibadah, ya kan? Tapi kita sibuk mikirin egoisnya kita sendiri. Kita sibuk memuaskan diri kita. Gimana sih outfit gue udah keren-keren, tiba-tiba liriknya hilang, kan gue kelihatan bego, gak hafal lagunya. Padahal kan ya ada salah kita sendiri, gak hafalin lagunya. Karena kita masih mementingkan diri kita sendiri. Udah keren-keren Edo main ya kan, set, udah melodi udah keren-keren,
Mau bilang kok ucup nggak mungkin. Daniel Embul tiba-tiba. Nggak ada lagi orang di sini gua mention. Daniel Embul tiba-tiba mainnya geradak duduk nggak jelas. Edo yang udah ngulik semingguan panjang, kesel. Tapi karena kita tahu tujuan kita adalah menolong orang untuk bertemu Tuhan, itu bukan masalah penting. Tapi ketika semua orang ngeliatin Daniel Endut, aduh Daniel Endut lagi yang udah biasa manggilnya begitu sih Mbak. Kalau udah biasa orang ngeliatin Daniel, nah itu baru mengganggu ibadah. Nah itu jadi nggak menolong orang. Kalau dia mainnya ganggu banget gitu kan, apaan sih nih orang gitu. Itu jadi ganggu. Tapi kalau Edo ngeliat, ya udahlah nggak penting, ya udah nggak apa-apa, yang penting gue udah ngasih yang terbaik. Ya nggak dong? Teman-teman, ini juga poinnya. Pelayanan adalah penyembahan kita. Ada yang setuju? Yes. Pelayanan adalah penyembahan kita. Saya kasih tahu lebih lanjut kenapa pelayanan adalah penyembahan kita. Nah, saya bahas ini dulu. Kapan dan di mana kita bisa melayani? Jawabannya di semua aspek kehidupan kita. Teman-teman, saya mau kita baca ayat ini bareng-bareng. Kalau teman-teman ada Alkitab yang bahasa Inggris, The Message, juga bisa baca. Kalau di sini terlalu kecil. Kalau ada The Message bin. Kalau nggak ada, baca di sini aja. Nggak ada. Bahasa Inggris nggak ada. Nggak ada. Ya udah balikin ke PowerPoint bin, tolong. Sip. Kalau teman-teman di handphone ada, boleh baca dari handphone. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Versi The Message. Ya, lampunya boleh dimatiin. Maksudnya diterdupin, mantap. Thank you. Saya mau izin karena teman-teman udah pada canggih bahasa Inggrisnya. Kalau saya kepleset, mohon maaf ya. Soalnya panjang dan grogi. So here's what I want you to do. God helping you take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fix into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well from maturity in you. Teman-teman, ayat ini ngomong gini. Paulus mau kita lakuin ini, bahwa Tuhan itu dia ngasih tahu bahwa Tuhan akan menolong kita dalam hal-hal simple yang kita lakuin. Dia mau kita bersama-sama Tuhan saat kita bekerja, saat kita tidur, saat kita makan, dan Dia mau jadikan semua yang kita lakukan itu sebagai persembahan. Nangkap di sini teman-teman, poinnya itu. Makanya kapan dan di mana kita harus melayani di semua aspek kehidupan. Dan kenapa saya bilang pelayanan adalah penyembahan? Karena kita melayani di semua lini kehidupan. Yang setuju katakan amin. Kita melayani di keluarga kita, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik. Kita melayani di pekerjaan, sebagai staff, sebagai apapun. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan.
Dan prinsip basicnya adalah pelayanan menolong orang lain. Jadi sudah pasti kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita lewat cara apapun. Nah, how? Gimana caranya kita bisa melayani? Saya selalu setiap sharing, saya nggak pernah mau ribet-ribet, canggih-canggih. Maksudnya ambil ayat ini, konkordan ini, wah ribet-ribet. Simple aja teman-teman, belajar dari Yesus. Bukankah kita melayani karena Yesus melayani? Bukankah semua yang kita perbuat karena Yesus telah perbuat buat kita? Bukankah kita hanya belajar terus-menerus mau belajar seperti yang Yesus sudah lakukan buat kita? So, Yesus pernah bilang, kalau lu mau jadi yang paling besar, ya melayani. Layani. Lu mau jadi yang tertinggi, ya dari bawah melayani. Mari kita belajar dari ini pun Yesus masih percaya. Ini saya mau bahas dari debutnya Yesus melayani. So, kalau teman-teman belum pernah pelayanan, mari belajar. Ini cocok buat kita mengerti gimana caranya melayani untuk pertama kali. Atau teman-teman yang sudah lama pelayanan tapi mungkin value-nya nggak sama Yesus. Yuk kita benerin bareng-bareng. So, kita buka Alkitab kita. Alvin boleh minta tolong Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Teman-teman kita bangkit berdiri yuk. Kita bacanya ganti-gantian aja. Kayak tadi, cowok ganjil, cewek genap, wanita genap. Perikopnya perkawinan di Kana. Ini debut Yesus melayani, yang di muka orang, mukjizat pertama yang Yesus lakukan. So, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Wanita? Thank you teman-teman, silakan duduk. Jadi ini debut Yesus memberikan demonstrasi mukjizat pertama kali. Yesus udah bilang sama ibunya Maria bahwa dia nggak bisa, maksudnya belum waktunya nih, tapi dilakukan juga. So, saya mau teman-teman belajar dari kisah ini. Ada 3 poin yang saya mau bagikan. Gimana kita melayani seperti Yesus pada pertama kali menunjukkan mukjizat pertamanya di depan banyak orang. Yesus yang pertama mempunyai keinginan memberikan yang terbaik. Dia memberikan anggur terbaik
melalui mukjizatnya. Teman-teman, itu enggak serta-merta kalau Yesus yang ciptain pasti akan anggur terbaik, enggak. Tapi dengan value. Memang itu adalah value generousnya Yesus gitu. Value generous spiritnya Yesus. Dia mau memberikan yang terbaik. Kita kalau mau belajar dari Yesus, itu yang pertama yang harus kita pegang. Kalau kita mau melayani, fokus di kepala kita adalah kita mau memberikan yang terbaik. Amin. Yang kedua, Yesus gak haus pujian. Yang saya ambil ya. Kenapa? Ketika kepala pelayan bertanya, kok bisa? Dia bingung gitu. Banyak orang pasti bingung. Kenapa bisa ada anggur bagus sampai akhir gitu. Yesus gak narsis bilang, gue yang buat, gue yang buat. Biasa aja. Yang tahu cuma ibunya sama pelayan-pelayan yang nyidokin airnya dari buyung-buyung itu tuh. Tapi dia nggak show off, dia nggak tunjukin. Kalau teman-teman belum pernah pelayanan atau mau melayani atau sudah lama melayani, kita harus belajar dari Yesus. Dia nggak haus pujian, capek. Bayangin kalau Yesus, maksudnya bayangin Yesus bilang gue yang buat, terus orang lain gak peduli, malu kan? Sama ketika kita ngerasa karena gua nih Energize jalannya bagus, tapi orang lain gak ada yang peduli, kan nyes ya. Santai aja bro. Pelayanan seperti Yesus, beriin yang terbaik, tapi gak perlu haus pujian. Dimanapun kita pelayanan, dimanapun ya, itu bisa berlaku dimanapun. Di gereja seperti itu, di kantor pun seperti itu. Tapi kan ya terserah aja. Saya selesai dulu. Yang ketiga, mulai dari apa yang ada. Yesus memulai dengan apa yang ada. Dia nggak suruh cari dulu tuh. Ya lu ambil, beli dulu anggur satu apa ya, zaman dulu apa? Kan nggak mungkin satu botol loh. Pokoknya beli dulu sedikit, ntar gue gandain gitu. Enggak. Dia mulai dari yang ada. Di depannya ada air buat kobokan, buat basuhan kaki. Dia ambil, dia pakai, dia ubah jadi yang terbaik. Teman-teman, kalau kita mau melayani, mulai dengan spirit ini. Miliki spirit bahwa mulai aja dari apa yang ada. Nggak usah nunggu sampai ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Nggak pelayanan kita. Karena manusia cenderung nggak akan pernah puas. Ketika kita melihat begini, kita melihat apa yang ada nih di Energize nih. Energize, inilah semua yang ada di Energize. Kita malah ngelihat yang nggak ada, capek. Nggak akan pernah bisa kita melayani dengan yang terbaik kalau kita fokus sama yang nggak ada. Pelayanan mulai dari apa yang kita punya. Amin. Amin. Nggak usah nuntut, buat aja kayak Yesus. Nah tadi yang saya mau bahas adalah kalau kita melayani seperti Yesus, keinginan memberikan yang terbaik, nggak haus pujian, mulai dari apa yang ada. Ya aku berharap, aku berdoa nggak ada spirit ini di antara teman-teman. Seringkali aku nemuin, maksudnya ya postingan lah sosial media atau keluhan langsung gitu, kayak kantor nih nggak menghargai work life balance. Jam berapa ini? Jam 8 masih disuruh kerja. Teman-teman, kalau kita selalu mikirin hal-hal yang kayak gitu, terus misalnya, gila gue udah kerja banyak banget, masa gue dibayar segini? Gak jarang teman-teman, gak jarang, sering dengar. Bahkan mungkin kita semua mungkin masih mengalami gitu. Yuk belajar dari Yesus, dan nanti saya kasih tahu kenapa
Kenapa nggak boleh kayak gitu? Yesus ada 3 poin ini. Keinginan memberikan terbaik, ngasih anggur yang paling baik. Dia nggak haus pujian, nggak nunjukin bahwa dirinya yang melakukan itu. Dan yang terakhir dia mulai dari yang ada. Ada air, dia pakai air. Terus hasilnya apa kalau kita ngikutin Yesus? Blessing, teman-teman. The result is blessing. Ulangan 28 ayat 13 bilang gitu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Teman-teman juga kan mendengar banyak perintah Tuhan dari firman Tuhan, dari Alkitab yang kita baca, dari firman yang kita dengar, dari sharing-sharing pembicara. Kalau teman-teman melakukan value-value yang teman-teman dengar, teman-teman baca, aku percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Amin. Nah, dalam konteks ini Tuhan mau kita melayani dengan setia, melayani dengan value yang benar. Nah, efeknya adalah berkat, blessing. Teman-teman percaya atau enggak, ayat ini pasti akan tergenapi. Teman-teman akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kalau hari ini teman-teman kerja di posisi paling bawah, santai aja bro. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Seperti tadi Roma 12 ayat 1-2. Dalam segala hal kita lakukan untuk Tuhan. Sebagai persembahan yang kita lakukan buat Tuhan. Teman-teman, kalau kita sudah dari awal-awal sudah mengeluh, kayak tadi saya bilang, baru mulai kerja nih, anak fresh graduate, terus sudah bilang kantor gak ngehargain work life balance, terus kerja banyak digaji segini. Bambang, lu udah punya pengalaman apa? Tiba-tiba mau minta gaji gede gitu. Kok Ucup yang kerja udah bertahun-tahun aja? Maksudnya kita, kok Ucup pasti bisa aja bilang kayak misalnya, udah berapa tuh? 4 tahun? Di tempat ini? Kerja di tempat yang sekarang Cup, yang Ucup kerja? Serius? 8 tahun bro! Gue pikir 4 tahun. Nah, kok Ucup yang kerja 8 tahun di tempat yang sekarang kok Ucup kerja, pasti ada perasaan kayak, gak usah dijawab Cup, maksudnya pasti ada perasaan yang kayak, gue udah kerja baik, lakuin banyak, udah lembur-lembur, tapi gue dibayar cuma segini. Kalau perasaan itu menguasai kok Ucup, percaya teman-teman, kok Ucup gak akan setia sampai 8 tahun. Sama. Kalau kita di pelayanan di gereja, pelayanan di luar, kita fokus nuntut mulu. Dari lembur. Kalau kita fokus nuntut mulu, kita nggak akan bisa menerima berkat yang Tuhan janjikan. Percaya atau enggak? This is the point of quote. The best way to go up is down. The best way to go up is down. Saya mau minta tolong Anton sama Ivan boleh ke depan. Kita mau praktek kecil-kecilan. Kasih tepuk tangan boleh dong. Nah, jangan kayak disetrap dong. Ivan di sini. Ambil sentuh mic ini tanpa loncat bisa nggak? Udah jijik ya. Ivan nggak bisa. Nah, karena Ivan nggak bisa, boleh bro, tolong bro. Gini bro. Nah, Ivan coba sekarang naik ke kakinya Anton.
Buat apa nih? Yuk, saya. Ya, bisa. Kasih tepuk tangan. Thank you bro. Cukup. Thank you so much. Nah, teman-teman, ini ada poin lucu yang teman-teman harus perhatiin dan kita belajar ya. Dan ini nggak salah ya teman-teman. Anton nggak salah, Ivan nggak salah. Teman-teman, tadi Anton bilang gini, lepas sepatu nggak? Tahu nggak teman-teman? Dalam dunia pekerjaan kita, maksudnya dalam kita melayani di gereja, di kantor, dimanapun, bahkan itu si Ivan pakai sepatu bawahnya duri. Sadar nggak teman-teman bahwa setiap kita melayani, kan tujuan melayani apa? Menolong orang lain kan? Tadi Anton kan tujuannya mau menolong Ivan kan? Betul nggak? Udah pasti kotor, harusnya terluka. Tapi Anton tadi mungkin Anton ini mau praktekin orang-orang yang jangan dicontoh. Anton bilang gini dulu, lepas sepatu ya. Karena itu yang buat tadi kita bisa clash saat kita melayani. Karena kita masih mikirin takut kotor. Kenapa saya milihnya Anton? Bukan saya. Harusnya tadi sebenarnya saya yang pengen. Cuma karena Cididi bilang, kayaknya pakai putih hari ini bagus deh. Sebenarnya saya yang pengen dinaikin Ivan. Dan saya nggak peduli kalau Ivan tadi mau injak pakai sepatu. Tapi karena ini beneran putih, jadi ya Anton aja lah ya. Thank you so much loh Anton, Ivan. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Teman-teman, nyampe ya pesannya, teman-teman ngerti ya? Bahwa saat kita melayani, kita udah harus rela dikotorin, dilukain. Tujuannya apa? Menolong orang lain dan menyenangkan Tuhan. Teman-teman, saya mau bahas ini. The best way to go up is down. Cepat aja. Teman-teman tahu Yusuf? Bukan Koko Ujo, bukan. Yusuf yang di Alkitab. Ya, yang ini juga mirip-mirip sih sama yang di Alkitab kelakuannya. Amin dong. Masa malu lu? Teman-teman, Yusuf sebelum dia memimpin Mesir, jadi orang nomor 2 di Mesir, dia tuh melayani teman-teman. Dia melayani rumah Potifar, dia melayani di penjara. Hidupnya penuh dengan pelayanan. Sampai akhirnya Tuhan kasih berkat buat jadi kepala. Yosua sebelum memimpin Israel, dia pelayan teman-teman. Dia pelayannya Musa. Siapa lagi? Daud sebelum jadi raja, dia pelayan kakak-kakaknya, bawain bekal abangnya makan. Dia pelayan, dia nggak dianggap, dia pelayan. Siapa lagi? Elisa sebelum dia dapat 2 kali pengurapan, dia juga melayani Elia. Jadi udah banyak banget case yang Tuhan sebenarnya mau kita lakuin gitu, bahwa untuk menjadi yang teratas, menjadi kepala, menjadi seperti apa yang Tuhan janjikan, jalan satu-satunya cuma satu, melayani. Amin. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani, karena itu yang Tuhan rencanakan. Blueprintnya Tuhan jelas, dan itu ada maksud Tuhan buat hidup kita. Teman-teman, maksudnya banyak hal yang bisa membawa teman-teman makin naik karena teman-teman melayani. Kalau teman-teman tadi ini Anton ngelakuin itu, misalnya Anton CEO, apakah karena Anton melakukan itu nilai CEO-nya Anton hilang? Tetap CEO kan dia, malah punya nilai tambah, CEO yang melayani, ya enggak? Nilai itu yang Yesus mau kita lakukan. Sampai sini ngerti teman-teman? Clear enough sampai sini?
Memilih untuk melayani adalah bagian kita. Meninggikan dan mempromosikan kita itu bagian Tuhan. Kan janjinya udah banyak tuh di Alkitab ya. Tapi Tuhan gak bisa paksa kita buat melayani. Walaupun itu desainnya Tuhan, create kita untuk melayani, udah gimana pun, tapi dia gak bisa paksa kita. Itu harus kita yang sadar untuk mau melayani. Tapi tugasnya Tuhan, janjinya Tuhan, yaitu meninggikan dan mempromosikan kita. Amin. Siapa yang mau jadi kepala? Karena kita semua didesain sebagai kepala sama Tuhan. Amin. Udah teman-teman, itu aja sharing aku pagi hari ini. Aku berharap teman-teman belajar sesuatu hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Aku berdoa biar Roh Kudus bicara kepada setiap kami. Terus Tuhan, kami mau semakin serupa dengan Tuhan, belajar seperti apa yang Tuhan lakukan saat Tuhan ada di muka bumi ini. Karena itu sangat relevan dalam kehidupan kami. Dan kami mau jadi berkat untuk banyak orang. Kami mau terus hijau Tuhan, supaya kami terus bisa berbuah dan dinikmati banyak orang. Kami gak mau jadi busuk Tuhan. Kami mau terus melekat ke air kehidupan itu, supaya kehidupan kami bisa terus berbuah dan terus melayani Tuhan dan menolong orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur buat karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan atas kami semua. Dalam nama Yesus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Ko Yusar buat sharingnya. Kita semua terberkati ya. Amin. Yayus. Kita mau mempersembahkan yang terbaik. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sharing yang boleh kami dengar pada siang hari ini. Biar apa yang kami dengar sungguh dapat benar-benar bertumbuh di dalam kehidupan kami dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami meresponi panggilan-Mu dengan baik di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biar apapun yang kami lakukan, itu semua kembali Tuhan adalah bentuk penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab hanya
Yo, selamat siang semuanya. Bentar ya, geser. Oke guys, berhubung ini minggu terakhir, jadi memang ada pengumuman tambahan. Nah, aku bacain dulu ya pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, terima kasih buat Koyusar yang udah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Koyusar dan Kiki dan semua yang dikerjakan biar berhasil. Teman-teman dapat sesuatu hari ini, teman-teman? Amin. Lalu untuk teman-teman yang ambil bagian pelayanan juga hari ini, terima kasih buat hari ini sudah melayani. Lalu untuk minggu depan, tanggal 2 April kita akan beribadah kembali di jam dan tempat yang sama. Ayo kita sama-sama berkumpul kembali beribadah dan ajak juga teman-teman yang lain juga untuk bergabung di minggu depan. Lalu seperti biasa, yang belum follow IG Energize boleh follow Energize_T. Lalu untuk yang mau terlibat dalam pelayanan, kalau sudah ada mengikuti CF1 dan 2 boleh info ke aku atau ke teman-teman pengurus lain. Lalu kayaknya bukan kayak bulan April ada baptisan teman-teman. Jadi kalau mau sudah mengikuti CF1 bisa daftar kalau berminat. Lalu yang belum di-invite ke WA Group Energize, kalau mau di-invite juga bisa info ke aku atau ke teman-teman pengurus yang lain. Lalu sebelum yang nonton, ini ada seminar teman-teman. Jadi akan ada seminar Why Should I Care? Power of Emotional Intelligence. Hari aku bacain dulu deh kata-katanya. Seberapa dalam kamu mengenali dirimu? Apakah kamu sering merasa sulit untuk mengerti temanmu, orang tuamu, pasanganmu, atau mungkin teman kerja atau orang-orang di sekitarmu? Nah, penasaran gak sih kenapa begitu? Yuk temukan jawabannya hari Sabtu tanggal 15 April 2023 jam 9:30 sampai jam 9:30 akan dibawakan oleh Ibu Heni Wirawan. Yang mau daftar bisa ke aku atau ke Cici Stella ya. Iya. Kalau nggak tahu nanti ya ingatnya ya. Paling lambat tanggal 12 April 2023. Oke. Yang kedua terakhir, apakah ada jiwa baru hari ini? Kalau ada boleh tangannya. Kalau belum ada nggak apa-apa. Ayo kita semangat teman-teman. Biar hidup kita melayani dimanapun kita berada. Lalu yang terakhir, yang berulang tahun di bulan Maret. Yang berulang tahun di bulan Maret, aku bacain ya. Yovan 2 Maret, Floreta 7 Maret, Naomi 10 Maret, Thompson 11 Maret, dan Michelle 28 Maret. Enggak. Michelle mana? Oh beda orang. Sorry. Untung nggak salah, untung ini. Maaf ya. Ketua juga manusia. Salah satu Michelle yang lain ya. Ya, yang merasa berulang tahun di bulan Maret, tolong maju ya. Dan yang belum disebut, kalau memang belum disebut dan emang ulang tahun di Maret, silakan aja maju. Tolong ya, nggak usah malu-malu teman-teman. Mau dinyanyiin, mau maju. Mau didoain. Iya, mau didoain juga. Maju. Pan, ya ampun, malu banget. Yelah, kalau nggak ada yang lain. Kasih tepuk tangan buat Yovan. Macam ruangannya 100 meter. Maju aja sih ya, takut apa? Jiwanya melayani sekali, mendahulu menangan air. Maju, biar semua tuh tenang.
Perkenalan nama dan kesibukan. Maksud gua kerja kuliah apa? Namanya Yovan, sekarang lagi kuliah. Kuliah di mana? Kuliah di satu universitas di Indonesia. Iya. So misterius banget ya. Kita mau nyanyi sama-sama yuk. Tepuk tangan ini dong, ini dong. Happy birthday to you. Happy sama-sama angkat tangan nih, kita mau doain Yovan dan teman-teman yang lain. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini di bulan Maret ini Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan. Bersyukur buat Yovan Tuhan, 1 tahun lagi Tuhan tambahkan usianya Tuhan, biar dalam kehidupannya Tuhan berkati studinya Tuhan, dalam tahap-tahap terakhir ini Tuhan. Berkati Tuhan biar Tuhan buat berhasil dalam apa yang dikerjakan, semakin tahu apa yang maunya Tuhan dalam hidupnya Yovan. Tuhan berkati juga pokoknya buat Rio dan buat mamanya, buat keluarganya Tuhan semua. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kebutuhannya Tuhan yang mencukupkan, biar panggilan Tuhan semakin tajam di hidupnya Yovan. Dan aku percaya Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan buat berhasil dan Tuhan yang akan pimpin terus langkah-langkah hidup Yovan ke depannya. Makasih Bapak, juga buat teman-teman yang lain yang berulang tahun, buat Loretta, Naomi, Thompson, buat Michelle juga Tuhan, atau dan yang lain belum disebutkan Tuhan. Aku memberkati teman-teman semua yang berulang tahun, biar Tuhan yang terus pakai mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Dan aku percaya dimanapun Tuhan taruh mereka ada maksud Tuhan, dan Tuhan yang membuat mereka juga rindu untuk mengetahui Tuhan panggilan mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Aku percaya Tuhan masa depan mereka akan cerah dan Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan mereka ke depan. Terima kasih Bapak, aku menyerahkan semua teman-teman yang ulang tahun ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, nggak usah duduk lagi ya teman-teman, kita mau langsung doa tutup aja. Yuk kita lanjut berdoa lagi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rasakan kebaikan Tuhan dalam seminggu ini Tuhan. Tuhan selalu baik, Tuhan gak pernah tinggalkan kami dalam setiap situasi kami Tuhan. Ada yang baik, ada yang kurang baik Tuhan, tapi terima kasih. Kasih Tuhan selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau berdoa buat Yusar yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan berkati Tuhan dalam pekerjaannya, pelayanannya, keluarganya bersama si Didi Tuhan. Dan buat Dinda adiknya, buat mamanya, buat keluarganya Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan yang buat berhasil dalam apa yang Pak Yusar kerjakan. Dan biar Tuhan yang terus tambahkan Tuhan skill dan apapun yang diperlukan dalam kehidupan Pak Yusar. Aku percaya Tuhan yang berkati, Tuhan yang terus memimpin, dan biar panggilan Tuhan juga semakin tajam buat hidup Pak Yusar dan buat hidup setiap kami. Makasih Bapak, juga buat Indias People yang sudah ambil bagian dalam hari ini Tuhan, ambil pelayanan. Makasih buat hati yang mau melayani Tuhan. Aku percaya Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan berkati dalam kerjaan, dalam studi, Tuhan buat berhasil, dan Tuhan berkati keluarganya, berikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan yang akan terus menyertai dan memimpin kehidupan mereka semua ke depannya. Terima kasih Bapak, juga buat teman-teman Indias People Tuhan, berkati, berikan kesehatan, kekuatan buat mereka dan buat keluarganya, dan dalam apapun yang direncanakan, dan dalam studi, dalam kerjaan Tuhan. Aku percaya Tuhan berikan hikmat buat mereka sehingga mereka bisa memilih jalan yang baik, memilih dan mengembangkan kapasitas dan talenta yang sudah Tuhan percayakan di hidup mereka semua. Juga mungkin ada yang berduka juga Tuhan yang menghiburkan, ada yang sakit Tuhan yang menyembuhkan, sehingga kami bisa
terus hidup sesuai dengan maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Makasih Bapak, juga secara khusus berdoa Tuhan buat nama-nama VIP list yang sudah kami tulis Tuhan. Kami mau Tuhan, orang yang kami tulis ini juga suatu saat kenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi Tuhan. Mungkin kami belum tahu caranya sekarang, cara membagikan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Tapi kalau memang waktunya tiba, Tuhan buka jalan. Kami mau Tuhan, orang-orang yang kami tulis ini mengalami Tuhan juga dan boleh suatu saat kenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Tuhan buka hatinya sehingga waktu kami sampaikan Tuhan tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, mereka rasakan bahwa memang Tuhan sungguh ada dan seperti Tuhan sudah nyata buat hidup kami. Kami mau juga Tuhan menyatakan kehadiran-Mu buat mereka juga. Terima kasih Bapak, juga buat GSJ Batu Tulis Tuhan. Terus berdoa buat Peter, istri, kedua anaknya, dan semua jemaat di tempat ini, semua pelayan, semua ketua-ketua departemen kebaktian, majelis, semua yang terlibat dalam gereja ini Tuhan. Kami mau menghidupi panggilan Tuhan, kami mau hidup kami jadi berkat Tuhan, jadi dampak yang baik sehingga orang boleh kenal Tuhan juga dalam hidup kami. Biar dimanapun kami berada Tuhan, Tuhan yang berikan kami kekuatan dalam kami beraktivitas sehingga bisa Tuhan kami melayani dimanapun kami ditempatkan. Makasih Bapak juga buat bangsa dan negara ini, berkati Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, semua menteri, semua lini pemerintahan yang terlibat, biar boleh menjalankan pemerintahan ini dengan baik Tuhan, dengan takut akan Tuhan, dan biar bangsa ini boleh tetap bisa survive Tuhan lewat kebijakan-kebijakan yang ada di negeri ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kayak mau berpisah Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami, mungkin ada yang pulang, biar perlindungan penyertaan Tuhan juga sempurna buat kami sehingga kami bisa sampai ke tempat tujuan kami dengan selamat, boleh pulang kembali juga ke rumah kami masing-masing dengan selamat, gak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan kegiatan kami juga besok Tuhan, dalam kami kembali beraktivitas dalam tangan-Mu, dan dalam minggu depan juga biar kami bisa berkumpul kembali untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Boleh sama-sama kita angkat tangan teman-teman untuk menerima doa berkat. Aku berdoa biar setiap kita yang Energize People bisa menghidupi nilai firman Tuhan itu. Kita bisa menjadi memiliki attitude melayani. Biar dimanapun kita ditempatkan, kita berada, kita berbuah banyak. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar kasih karunia daripada Allah, daripada putranya Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus memimpin kita semua, memberkati kita semua sampai Maranatha datang untuk kembali kedua kalinya. Dan semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Happy Sunday teman-teman semua. Boleh salaman kiri kanan. Kalau nunggu koyusan juga boleh. Yang udah menyampaikan kebenaran teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.